Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Today we are going to continue our lesson. Okay, before we start our lesson, let's read the prayer before studying. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Okay, everybody, please prepare yourself. Right, I want to ask you, what do you do if you want to finish your homework? Yeah, you will read your book, yeah, and then you will find your homework from the internet and also other research. And what do you do if you can't do your homework? Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak bisa mengerjakan PR-mu? Okay, of course ya, you will find your homework, from the book ya. You will find your homework by reading some books and then reading from the internet and so on. Okay, how do you call if you get the data and the data is very helpful and meaningful for you? So what do you call it? Bagaimana kamu menyebutkan jika kamu mendapatkan data, yaitu data itu bermanfaat dan bermakna bagimu? Jadi kamu sebut apakah data itu? Okay, yes, you call it as information. Ya, tentunya kamu akan menyebutkannya itu sebagai informasi. Okay, everybody, today we are going to study about information. Yeah. In this session, we will discuss about sentence. Yeah, some information. Yes, information we get, of course, from the book we read. And if we read the book, where will we start? Jika kita membaca buku, di mana kita akan memulainya? Of course, we will start read the word by word. Ya, tentu kita akan memulai membacanya kata demi kata and sentence by sentence dan kalimat demi kalimat. Okay, that's why today we are going to discuss about the sentence, yaitu kalimat. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang kalimat. Okay, everybody. Today we are going to study unit 1, pertemuan kelima ya, the sentences. Okay. Okay, kinds of sentences ya. Jenis-jenis kalimat. Based on the use of the sentences, the sentence can be divided into 4 sentences. They are first, declarative sentences, second, interrogative sentences, the third, imperative sentences, and the last one, exclamation sentences. Okay, today we are going to discuss the first declarative sentence. Declarative sentence is used to state or to explain an event. It is often used to state a statement or affirmative sentence or statement sentence. Okay. Kalimat deklaratif itu digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian ya. Kalimat ini sering digunakan untuk menyatakan suatu pernyataan. Atau kalimat afirmatif, disebut kalimat afirmatif ataupun kalimat pernyataan.
Okay. Declarative sentence can be divided into 2 points. They are the first positive sentence and the second negative sentence. Kalimat deklaratif itu dapat dibagi ke dalam 2 bentuk ya, yaitu yang pertama kalimat positif dan yang kedua kalimat negatif. Oke, example, I am a poet, ya. Aku adalah seorang penyair. Contoh yang kedua, she works on the sidewalk. Dia berjalan di trotoar. So, this is a positive sentence ya. Kenapa? Karena dia tidak ada menggunakan kata tidak ya di dalam kalimat tersebut. Oke, yang kedua, negative sentence, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan tidak ya terhadap sesuatu atau terhadap suatu peristiwa. Example, I'm not a poet. Aku bukan seorang penyair. She doesn't work on the sidewalk. Dia tidak berjalan di trotoar. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa not menunjukkan kalimat nih negatif ya. I am not. Ya, ada penambahan kata not. Sedangkan yang kedua kalimatnya adalah kalimat apa? Kalimat verbal. Kenapa? Karena ada kata kerja yaitu work. Maka kita perlu menggunakan helping verb, kata kerja bantu yaitu does ya. Kita lihat dulu kalimatnya apakah kalimat ini present atau past tense, maka kita sesuaikan dengan tensesnya. Oke, jika dia present, kita gunakan kata kerja bantu do atau does. Di sini kita lihat kalimatnya dalam bentuk present, maka kita gunakan does ya. So, she doesn't work on the sidewalk. Oke, bisa dilihat di sini ya, ada tabel. Tabelnya itu tabel to be dan not ya. Ketika kita menuliskan are not, maka bisa kita juga menuliskan dalam bentuk singkatan yaitu aren't ya. Kemudian ada is not, maka bisa kita tulis jadi isn't ya. Was not jadi wasn't, were not jadi weren't ya, do not jadi don't, does not jadi doesn't, did not jadi didn't, have not jadi haven't, had not jadi hadn't, will not jadi won't, would not jadi wouldn't, should not jadi shouldn't, can jadi can't ya, must not jadi mustn't, and could not jadi couldn't. Oke, ini disingkat ya. Oke. Okay. Alright. To change the positive sentence which has auxiliary verb into negative, it will be add not yeah, after helping verb. Okay. Example, I'm driving this car. Okay. Or the positive sentence, and the negative one, I'm not driving this car. Yeah. And then positive sentence, they will go to Semarang tomorrow. And the negative sentence, they will not or won't go to Semarang. And the last examples, you may come to my house tonight. And then the negative sentence, you may not come to my house tonight. Okay. Right. Untuk mengubah kalimat positif yang memiliki kata kerja bantu ke dalam bentuk negatif, ya, dapat ditambahkan ya kata not ya setelah kata kerja bantu. Coba lihat di sini, I am driving this car. Untuk kalimat positif ya. Kalau negatifnya, I'm not driving this car. Ya, ada penambahan ya, yaitu kalimat not. Oke.
Saya sedang mengendarai mobil ini. Kalau negatifnya, saya sedang tidak mengendarai mobil ini ya. Oke. Next, they will go to Semarang tomorrow. Positifnya ya. And the negative, they will not atau won't go to Semarang. Oke. Mereka akan pergi ke Semarang besok. Jadi kalau negatifnya, mereka tidak akan pergi ke Semarang. Oke, jadi ada penambahan not setelah kata will, yaitu after helping verb. Oke, yang ketiga, you may come to my house tonight. So the negative, you may not come to my house tonight. Kamu boleh datang ke rumah saya nanti malam. Atau malam ini, kamu tidak boleh datang ke rumah saya malam ini. So, what is the helping verb? Ya, kita bisa lihat ya, helping verbnya adalah may. Ya, may. So, may untuk negatifnya ditambahkan not. May not come to my house tonight. Okay. This form can be used in all sentences including helping verb. Ya, bentuk ini dapat digunakan di semua jenis tenses yang terdapat kata kerja bantu di dalamnya. Oke. Okay, to change the positive sentence which has not auxiliary verb into negative form, it can be add the word do not if the subject I, you, they, we, and does not if the subject she, he, it. Example, they sit on the sofa. Yeah. And the negative sentence, they don't sit on the sofa. Positive sentence, you threw the rubbish in the rubbish bin. The negative sentence, you did not or didn't throw the rubbish in the rubbish bin. Oke, untuk mengubah kalimat positif yang tidak memiliki kata kerja bantu ke dalam bentuk negatif, dapat ditambahkan kata do not. Kalau subjeknya I, you, they, dan we. Dan does not kalau subjeknya she, he, dan it. Contoh, mereka duduk di atas sofa. Ya. Maka negatifnya mereka tidak. Di situ ada penambahan don't ya. Tidak duduk di atas sofa. Kemudian kamu membuang sampah itu di tong sampah ya. Kemudian kalau negatifnya, kamu tidak membuang sampah itu di tong sampah. Oke. Okay, number 2, interrogative sentences. Yeah. Interrogative sentences are used to state a question. The forms of the interrogative sentences are 1. Positive question, 2. Negative question, 3. Information question. Okay, number 1. Positive question. Positive question is the positive question sentence. Pattern, auxiliary verbs plus subject plus verb plus object. Okay, examples. Are you reading a magazine? Okay, does he take a nap every afternoon? Okay. Yang kedua adalah kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu pertanyaan. Bentuk kalimat tanya itu ada 3. Yang pertama adalah kalimat tanya positif, yang kedua kalimat tanya negatif, dan yang ketiga kalimat tanya
informasi, ya kan? Berupa informasi. Oke. Number one, positive question. Positive question adalah kalimat tanya yang berbentuk positif. Polanya adalah auxiliary verb ditambah subjek, tambah kata kerja, dan tambah objek. Contohnya, apakah kamu sedang membaca sebuah majalah? Oke, yang kedua, apakah dia laki-laki tidur setiap siang? Untuk menjawab kalimat tanya di atas, dapat digunakan kata yes atau awal kalimat dan kata no awal kalimat, baik itu berupa jawaban pendek ataupun jawaban panjang. Okay, example, short answer, yes, I am. No, I'm not. Yeah. Yes, he does. No, he doesn't. Okay. Go. And then long answer, yes, I am reading a magazine. No, I am not reading a magazine. Yes, he takes a nap every afternoon. No, he doesn't take a nap every afternoon. Oke, untuk jawaban singkat, ya, saya. Yes, I am itu maksudnya ya, saya membaca sebuah majalah. Tapi dia disingkat penulisannya, yes, I am. Kalau dia tidak, no, I am not. Maksudnya sama, tetapi dia hanya ditulis no, I am not. Yes, he does. Ya, dia tidur siang setiap siang. Kalau no, he does not. Tidak, dia tidak tidur siang setiap siang. Oke. Kalau long answer, yes, I am reading a magazine. Maksudnya, ya, saya sedang membaca sebuah majalah. Kalau no, I'm not reading a magazine. Tidak, aku tidak sedang membaca sebuah majalah. Yes, he takes a nap every afternoon. Ya, dia tidur setiap siang. Okay. No, he doesn't take a nap every afternoon. Tidak, dia tidak tidur setiap siang. Yang kedua adalah negative question, ya. Yang pertama tadi adalah positive question, dan yang kedua adalah negative question. Polanya adalah auxiliary verb plus not plus subject plus verb plus object. Example, isn't, ya, she going to the library? Apakah dia perempuan tidak sedang pergi ke perpustakaan? Don't they study in Udayana University? Apakah mereka tidak belajar di Universitas Udayana? To answer the question above, it must use the word no, either the short answer or the long answer. Untuk menjawab pertanyaan di atas, harus menggunakan kata no, baik jawaban singkat ataupun jawaban panjang. Example, contoh, short answer, ya, jawaban pendek, no, she isn't. Tidak, dia tidak. Ya, no, they don't. Tidak, mereka tidak. Oke, untuk long answer, no, she isn't going to the library.
Tidak, dia perempuan tidak sedang pergi ke perpustakaan. No, they don't study in Udayana University. Tidak, mereka tidak belajar di Universitas Udayana. Itu dia ya untuk negative question, pertanyaan yang negatif, yang jawabannya harus no. Ya, baik panjang ataupun pendek. Untuk membuat pertanyaan positif atau positive question, yaitu dengan meletakkan auxiliary verb di awal kalimat, atau pertanyaan negatif dengan meletakkan auxiliary verb di awal kalimat dan ditambahkan not, serta memberikan tanda tanya pada akhir kalimat. Okay, now please do task 5. Number 1, fill in the blanks with the correct to be. Isilah titik-titik dengan to be, ya. Okay. Number 2, translate the sentences into Indonesian. Terjemahkanlah kalimat-kalimat ke dalam bahasa Indonesia. 1. Ratna and Sinta do their tasks. 2. Donna cooks fried rice for dinner. 3. Change the sentences into negative sentence. Ya, rubahlah kalimat-kalimat ke dalam kalimat negatif. Ya, okay, number 4. Write the examples of positive sentence and negative sentence. Tulislah 2 contoh kalimat positif dan juga 2 contoh kalimat negatif. Hadis tentang memberi. Memberi adalah suatu sikap terpuji dan akan mendatangkan keberkahan bagi siapa saja yang memberi, seperti membantu orang lain, tersenyum, menyingkirkan duri di jalan, berbicara dengan bahasa yang santun dan sopan. Itu semua juga termasuk sedekah. Ada banyak manfaat yang diperoleh saat bersedekah, yaitu sedekah dapat mencegah dari kematian yang jelek, mencegah malapetaka, dan dapat terlindung dari orang yang zalim. Selain itu, sedekah juga akan menghapuskan dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat hati gembira, serta menyebabkan hati yakin dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis tentang keutamaan memberi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizamin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadil sufla
wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati an zuhri ghina wa man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastaghni yughnillah. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi, pada materi ini, dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain merupakan suatu sedekah yang dapat mendatangkan pahala bagi yang memberi, baik di dunia maupun di akhirat. Okay, after learning all material about sentences, we can conclude that 1. Based on the use of the sentence can be divided into two forms. They are declarative sentence and interrogative sentence. 2. Declarative sentence is a sentence that tells something. It ends with a period. 3. Interrogative sentence is a sentence that asks something. It ends with a question mark. Oke, dapat kita simpulkan. Yang pertama, berdasarkan penggunaan kalimat dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu kalimat deklaratif dan juga kalimat tanya. Yang kedua, kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan sesuatu. Dan kalimat tersebut diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Kalimat tersebut diakhiri dengan tanda tanya. Okay, everybody, that's our study today about the sentence. Thank you very much for your attention. Don't forget to do your assignment today. Have a good day, everyone. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.